pendataan SDGs desa ini berbasis Android. Soalnya begini, aplikasi SDGs desa. Oke, survei desa. Survei desa ini tidak perlu wawancara ya. Ini ada database-nya, ada dikasih pemerintahan. Ini kita gambaran umum be pemerintahan desanya, nama kepala desa, gek nambah pulau, selain ditambah be baru, kades, sekdes, kaur dan seluruhnya masuk BPD. Musyawarah desa, ya kan, ada masalah musyawarah desa, kemudian regulasi peraturan di desa, APBD, aset desa, layanan desa, kerjasama dan seterusnya. Nah, kembali kepada ini survei RT ya. Nah, ini kita ada RT tak? Ada RT ya. Dusun ya. Kemudian survei keluarga. Ah, ini keluarga nih tadi nih. Survei keluarga ya, termasuk nama, alamat, nomor HP ya, nik. Misalnya status lahan, dia tempat tinggal di mana? Milik sendiri, apakah kontrak apa segala macam kan? Kemudian luas lantai, kemudian tempat ini, luas tanah tempat tinggal, jenis lantainya. Bambu, apakah kayu, apakah apa, tinggal dipilih nih. Sebenarnya sudah ada kemudahan. Jendela ada apa tidak, berfungsi apa tidak, atapnya apa ya. Jadi kita dengan data ini kita potong sedikit kak. Jadi kita terukur. Ini sudah simpan, nanti disimpan segala macam ya nak. Kemudian akses pendidikan kita selesaikan dulu. Pendidikan ada tidak PAUD, TK, pesantren dan seterusnya, tinggal dipilih. Jarak dari pendidikan itu berapa kilometer. Bisa jadi orang di se-Indonesia ini kan ada yang harus melayang. Ayo dulu kan. Nah, kita apakah demikian, jarak tempuhnya berapa jam kalau ditempuh? Nah, itu bisa digambarkan. Mudah apa sulit. Kalau ada kaget ditambah sesuai dengan jumlah fasilitas pendidikan yang ada. Nih dia ada baru, disimpan, masuk baru lagi. Akses kesehatan misalnya. Fasilitas rumah sakit, ya kan? Nah, rumah sakit bersalin, poliklinik dan segala macam, puskesdes, posyandu yang ada kan? Nah, jarak tempuhnya berapa? Itulah. Kemudian waktu tempuh, kemudahannya mudah apa susah? Kan ada orang yang digotong, kira-kira udah tuh. Nah, kita apakah demikian? Akan bisa. Ada fasilitas dokter spesialis, ya? Dokter umum, jarak tempuh, kemudian akses sarana prasarana dan lainnya. Ini disimpan, kemudian buat baru seandainya masuk kepada kakak. Itu baru satu kakak tadi tuh. Nah, kemudian individu juga begitu. Tinggal diisi. Diisi misalnya nama, tanggal lahir, status perkawinan, agama, mungkin banyak B yang masih bujangan sini kan. Nah itu. Jadi pekerjaan yang kita sebutkan tadi ya, pekerjaan, berapa penghasilan, dia berkebun apa tidak, kesehatan, disabilitas, pendidikan dan seterusnya. Simpulannya, apakah kita mampu semua relawan pendataan desa pakai ini misalnya kan? Mampu tak? Ada memasukkan aplikasi. Berapa kakak kita? 178. Jiwa? Jiwa berapa? 1000 ya. Nah, kemudian nanti kan SK Pokja itu kan nanti kita latih lagi. Ini kan kita diskusi, ini pendahuluan lah. Nah, kita untuk ngisi menjawab ya bahasa kawan-kawan ya. Nah, jadi kembali lagi kepada tadi, Pak. Jadi di sini nanti ketika kita dilatih ya, kita akan praktikkan ataukah kasih mempermudahnya dengan berupa kuesioner manual. Nah, jadi kita Pak Kadus misalnya saat ini juga ada relawan ataukah pendataan KB itu juga sedang mendata. Nanti bisa kita masukkan di dalam Pokja kita. Nah, kemudian kita ini masukkan
ke dalam penginputan ke aplikasi. Nah, pertanyaannya, kami belum dapat aplikasi ini, ataukah belum dapat password. Nah, sekarang proses pengusulan. Kalau desa sudah menyampaikan SK ke kita, kemudian akan teruskan kita kepada Kementerian Desa, akan diberi password dan username-nya. SK itu SK Pokja. Pokja. Pokja sesuai yang kita musyawarahkan beberapa waktu lalu di desa, ya. Nah, kemudian akan setelah dana desanya cair, kemudian akan kami latih baik secara digital maupun secara manual. Dan ada pemetaan bagaimana tugas, bagaimana menyelesaikannya, menghadapi persoalan-persoalan di lapangan. Sepanjang desa berkoneksi dengan kita, insya Allah tidak ada yang tidak terselesaikan. Kan begitu, sebagaimana yang kita coba beberapa waktu lalu turun melakukan survei terhadap calon penerima KPM BLT Dana Desa. Gitu Pak ya, kemarin sudah kita keliling ya. Nah, kita melihat dengan mata kepala sendiri, bukan asumsi, bukan kata orang, tapi kita melihat kondisinya. Nah, itu. Nah, dari hasil di sini ya, hasil yang kita input dari semuanya akan muncul di survei desa ya. Kemudian ada survei RT, ada ini, kemudian hasil survei individu, dan semuanya akan muncul di dalam aplikasi. Nah, data ini adalah data yang diinput oleh desa dan merupakan dibutuhkan oleh desa. Jadi perencanaan 2022 nanti sesuai Permendes nomor 21 tahun 2020 tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, itu salah satunya hasil evaluasi SDGs desa. Nah, boleh buka di dalam sistem informasi desa, di situ ada SDGs desa ya. Itu akan rekomendasi. Misalnya kan Desa Talang Segegah nih tidak dalam rekomendasi untuk Desa Talang Segegah, dia tidak muncul desa ini tidak ada air bersih, tergantung data. Kalau datanya mengatakan tidak ada air bersih, maka rekomendasi contohnya akan muncul. Bisa kita langsung lihat ya. Kecamatan apa Pak? Ranah Pembarap, Desa Talang Segegah ya. Oke, kita masuk kepada sistem informasi desa ya. Muncul di sini ada deskripsi desa, rekomendasi, SDGs desa, dana desa, APBDes, BUMDes, BLT dana desa. Oke, kita masuk kepada contoh rekomendasi. Ini kita belum update data ya. Kita belum update data, misalnya masuk di rekomendasi. Nah, skornya di sini ya, dak. Ini contoh. Begitulah manfaatnya pendataan desa. Terima kasih kesediaan Bapak semuanya. Kita akan ketemu di dalam forum yang lebih luas lagi bersama para relawan desa, relawan pendataan desa ya. Oke, itu sahabat-sahabat desa, kita berada di Desa Talang Segegah. Itu kalau di apa namanya nih, di dalam video ini yang di sebagian bawah ini Unnamed Road, tidak ada nama desa, nama jalan, tapi kalau kata Bapak ini tadi ini desa ini sinyalnya masuk ke desa sebelah ya. Jadi ini mohon pertimbangannya Gus. Saya di Desa Talang Segegah, bukan di daerah Bataku. Ini saksi. Nah, jadi begitulah kendala. Mudah-mudahan ini menjadi rujukan untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat lagi. Dan juga sebagai anak kandungnya Kementerian Desa, kami akan siap sedia tegak lurus untuk berdesa. Sekian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.